penjelasan sebagian ulama tafsir. Nah, Quran menggambarkan wa alwah. Nabi Musa secara spontan menjatuhkan lembaran-lembaran Taurat itu, lempengan-lempengan Taurat itu. Lalu kemudian secara spontan juga wa akhadha biraqsi akhi yajurru ilaih. Lalu kemudian Nabi Musa karena sudah turun berhadapan dengan Harun, karena Harun yang dianggap bertanggung jawab itu, langsung dia pegang kepala Harun, rambutnya dan jenggot Harun itu. Gimana lagi orang marah, ambil dicengkram rambutnya, cengkram juga lah jenggot Harun itu, ditarik ke hadapan. Itu bahasa Qur'annya wa akhadha biraqsi akhihi yajurru ilaih. Nabi Musa itu memegang rambut saudaranya itu dan menarik ke dirinya, ditarik ke hadapan. Ini salah satu bentuk tadi kemarahan Musa tadi. Karena dalam pandangan Musa awalnya yang bertanggung jawab itu ya Harun, karena Harun yang dititipi untuk menjaga umat. Nah, karena ditarik sedemikian keras, apa jawaban Nabi Harun? Qala ibna ummah. Nabi Harun berkata, wahai putra ibuku. Nah, ini bahasa Nabi Harun. Jadi kenapa Nabi Harun tidak bilang wahai saudaraku? Tapi bahasa yang dipakai Nabi Harun ibna ummah. Wahai anak ibuku. Anak ibuku. Anak ibuku. Ini bukan hanya bahasa biasa. Jadi kata para ulama tafsir, Nabi Harun itu memang dari segi temperamen beliau lebih lembut. Berbeda dengan Nabi Musa yang lebih temperamen, emosinya lebih cepat terpacu. Tapi Nabi Harun adalah nabi yang sangat lembut. Nah, kadang-kadang kelembutan Nabi Harun itu oleh kaumnya dianggap dia orang lemah. Nah, kita ini kan begitu tuh. Orang kalau kurang nampak tegasnya itu nggak dipandang. Tapi kalau kadang-kadang terlalu tegas juga nggak nyaman. Nah, orang Bani Israel diberi dua nabi itu. Nabi Musa yang demikian tegasnya, tapi Nabi Harun yang sedemikian lembutnya. Sehingga ketika umat sesat, Nabi Harun menasehati, nasihat Nabi Harun itu tak didengar. Jadi inilah model karakter orang Bani Israel. Dilembuti salah, dikerasi juga salah. Diperlakukan dengan lembut itu dianggap lemah, tapi diperlakukan dengan keras mereka tidak nyaman. Nah, ketika Nabi Musa menarik rambut dan jenggotnya itu, Nabi Harun menjawab, wahai putra ibuku. Nah, ini kata para ulama tafsir, seolah-olah Nabi Harun itu ingin mengingatkan betapa kenangan manis kita ini terlahir dari rahim yang sama, terlahir dari ibu yang sama. Oleh sebab itu, apa yang engkau rasakan, sebetulnya aku juga merasakan hal yang sama. Jadi seolah-olah Nabi Harun itu ingin mengirimkan pesan seperti itu kepada Nabi Musa dengan kata-kata ibna ummah, putra ibuku. Jadi kata Nabi Harun ini secara batiniah, secara emosional, secara psikologi, Nabi Harun itu ingin mengatakan, wahai saudaraku, saya merasakan hal yang sama sebetulnya dengan yang engkau rasakan. Saya juga marah dan sedih dengan umat yang seperti ini. Tapi persoalannya adalah saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Nah, makanya kemudian apa jawaban Nabi Musa selanjutnya? Innal qauma istad'afuni. Sesungguhnya kaum kita ini, orang Bani Israel, menganggap saya ini orang lemah. Istad'afuni. Sehingga nasihat saya itu nggak didengar. Padahal saya ini marah dan sedih juga, sama lah seperti kamu. Cuman mereka itu menganggap saya ini lemah. Nasihat saya tak mereka dengar. Itu kata Nabi Harun. Bahkan ketika saya menasihati, wakadu yang tulunani,
hampir-hampir mereka membunuh saya. Hampir Nabi Musa itu dibunuh, Nabi Harun itu dibunuh gara-gara menasehati melarang umatnya menyembah patung anak sapi. Ini kata Nabi Harun. Bukannya saya nggak sedih, bukannya saya nggak marah, tapi inilah kondisinya. Saya sudah nasihati, tapi mereka menganggap saya lemah. Bahkan ketika saya menasihati, hampir saya yang dibunuh. Waktu yang dulu nanti, hampir saja mereka membunuhku. Nah, oleh sebab itu, wahai anak ibuku, fala tusbik bial akda. Wahai anak ibuku, jangan engkau buat orang-orang kafir ini, kaum kita yang sudah terlanjur sesat ini, membuat mereka menjadi senang. Nah, ini apa maksudnya? Ini sebetulnya ada pelajaran yang berharga buat kita yang sedang diajarkan oleh Al-Quran. Kita kalau ingin berbuat baik, ada 2-3 orang. Lalu kemudian ternyata ketika apa yang ingin kita rencanakan untuk berbuat kebaikan itu gagal, maka lawan kita itu sebetulnya sangat gembira. Kalau sampai kita sesama kita berkelahi, itu dia. Jadi kata Nabi Harun, kalau sampai kamu dengan saya berkelahi, siapa yang sekarang tepuk tangan? Nih, kaum kita yang kurang ajar. Itu bahasanya. Jadi kita kan sering seperti itu. Ada saja orang-orang yang berbahagia ketika sesama umat Islam ya tidak cocokan, Yang berbahagia itu ya orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu. Nah, kita juga seperti yang dicontohkan oleh kasus Nabi Harun dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Harun itu sangat bijak. Jangan engkau buat musuh-musuh kita ini jadi bahagia karena kita berkelahi. Mereka tepuk tangan. Nah, ini pelajarannya luar biasa. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh kadang-kadang diadu orang, ya. Kita diadu orang, sesama kita berkelahi. Yang tukang adu itu ya bahagia sekali itu, senang dia, sukses dia. Inilah yang diingatkan oleh Nabi Harun kepada saudaranya Nabi Musa. Jadi kalau engkau perlakukan aku seperti ini, seolah-olah kita ini dalam pandangan mereka itu kita berkelahi nih, kita bermusuhan. Bahagialah mereka. Kita yang akibatnya rusak. Itu pelajaran yang diajarkan dalam kasus Nabi Musa dengan Nabi Harun ini. Oleh sebab itu, kalimat atau pernyataan Nabi Harun, fala tusmit bial nahda. Jangan engkau buat musuh-musuh itu berbahagia, senang dia, karena kita yang kemudian ribut bersama kita. Lalu kemudian kalau nanti sampai kita sesama kita berkelahi, wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Tentu engkau juga akan menganggap aku sama saja dengan kaum yang sesat. Padahal ini tidak. Ini kita masuk kelompok yang baik, tapi gara-gara nampak kita berkelahi, bukan tidak mungkin engkau akan memandangku masuk bagian dari kelompok yang sesat juga. Nah, ini pelajarannya luar biasa. Walaupun ini kasusnya untuk Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi hal-hal yang seperti ini bisa terjadi kapan saja. Pelajarannya. Sehingga kata Nabi Harun, wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Wahai saudaraku, jangan sampai engkau menganggap aku, mengelompokkan aku bersama dengan orang-orang yang zalimin, orang-orang yang telah menyembah anak sapi itu. Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Harun kepada Nabi Musa, saudaranya. Nah, dengan kata-kata itu, maka Musa sadar. Mungkin emosinya sedang mereda, sadar bahwa dia keliru bertindak. Maka kemudian apa kata Nabi Musa? Qala, Nabi Musa berkata, Rabbil firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Keluarlah doa Nabi Musa, ya Tuhanku, ampunilah diriku karena telah salah menilai saudaranya tadi.
Ini permohonan maaf dari Nabi Musa. Ya Tuhanku, ampunilah diriku karena salah dia menilai saudara. Wali akhi, dan juga berilah pengampunan kepada saudaraku karena ketidakmampuannya membimbing umat. Jadi begitulah Nabi itu. Padahal Nabi Harun itu bukan yang jalan tugas, sudah dijalankan tugas. Kalau kita hitung-hitung Nabi Harun itu ya tidak bisa dipersalahkan. Tapi beginilah seorang Nabi, tetap dia merasa bahwa dia salah. Padahal kegagalan itu, sekali lagi, sudah diupayakan sebaik-baiknya untuk tidak gagal, tapi tetaplah terjadi kegagalan. Tapi bagi seorang Nabi, itu tetap dianggap sebagai sebuah kesalahan. Itu sebabnya Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah diriku dan juga ampunilah saudaraku yang gagal membimbing umat. Nah, ini mental seorang Nabi. Jadi betapa dia sangat inginnya umatnya itu semuanya berada di bawah bimbingan Allah. Nah, ini sikap pembimbing pengayom umat itu seperti itu. Dia sangat ingin umat itu berada di jalan kebaikan. Kekeliruannya dia tidak timpakan pada orang lain, dia akui kesalahannya. Kalau kita nggak sanggup lah menteladani jiwa yang sebegini besar ini, luar biasa. Nah, lalu kemudian doanya Nabi Musa lanjutannya, wa adkhilna fi rahmatik, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu sehingga kami tidak menjadi orang yang zalim. Wa anta arhamur rahimin, karena Engkau adalah Zat yang maha pengasih dari sekian yang maha pengasih. Arham Rahimi, yang paling pengasih di antara yang memberikan kasih sayang. Arham Rahimi, ya Arhamar Rahimi. Ini doa Nabi Musa setelah dia menyadari dan mungkin emosinya sudah berkurang atau mungkin sudah hilang. Nah, lalu kemudian apa kemudian keputusan Allah terhadap orang-orang kaumnya yang menyembah anak sapi tadi? Ini keputusannya. Innal ladzina takhazul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim. Ini keputusan Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, nanti mereka itu akan terkena kemurkaan dari Allah. Ghadab itu arti harfiahnya marah. Tapi kalau marahnya Tuhan, bukan marah seperti kita. Makanya terjemahannya mungkin yang lebih tinggi itu ya kemurkaan, marah yang sangat. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Tuhan mereka. Lalu ditambah lagi wazillatum fil hayatid dunya, mereka itu akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan di dunia ini. Tidak akan ada kebaikan yang mereka dapatkan. Wa zillatum fil hayatid dunya. Nah, lalu kemudian wa kadzalika najzil muttaqin. Seperti inilah cara Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang mengada-adakan Tuhan. Muftari, Tuhan yang diada-adakan. Bukan Allah yang sesungguhnya, tetapi menduakan Allah dengan berhala, itu mengada-adakan Tuhan lain. Muftari, iftara 'ala Allahi kadziba, membuat dusta atas Allah lain. Tapi kemudian sekali lagi ada ayat yang menyebut memang kemurkaan Allah itu sangat keras, tetapi ternyata rahmat Allah itu jauh lebih luas.
wa rahmati wasi'at kulla syai'. Walaupun keputusan Allah sudah turun kepada orang-orang Bani Israel, tapi kemudian ada kalimatnya yang membuka ruang kalau mau bertobat. Walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'di dzalik. Orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan jahat apa saja, kemudian taubat dia setelah dia melakukan kejahatan itu. Mungkin karena kesadarannya datang, hidayah Allah datang, dia bertobat. Wa tabu min ba'diha, dia bertobat setelah melakukan kejahatan itu. Tidak hanya sekedar bertobat, wa amanu, dia beriman dengan iman yang benar. Bukan hanya sekedar beriman biasa, tapi beriman dengan iman yang benar. Dia perbaiki iman. Apakah orang seperti ini lalu tidak ada harapan untuk kebaikan? Jawaban Allah adalah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu setelah orang-orang itu bertobat dan melakukan kebaikan, maka Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali lagi, rahmat Allah itu tetap terbuka lebar. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar mau memperbaiki dirinya, kuncinya itu makanya para ulama itu mengajarkan, jika kita melakukan kesalahan sekecil apapun, bersegera untuk istighfar, bersegera untuk bertobat, itulah cara yang terbaik. Jadi tidak ada pintu taubat itu tertutup bagi Allah, bagi orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya. Nah, jadi kalau tidak mau itu artinya dia memang dirinya yang tidak mau memperbaiki diri, bukan karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat terbuka lebar, cuman dia tak pandai memanfaatkan rahmat Allah. Nah, lalu kemudian di ayat berikutnya, walamma sakata an Musa al-ghadab, ketika telah hilang dari Musa itu kemarahannya. Kalau saya terjemahkan agak harfiah, kalau Bapak Ibu yang melihat teks Quran, walamma sakata an Musa al-ghadab, ketika telah diam dari Musa kemarahannya. Jadi kata para ulama tafsir, kok kenapa ungkapan Quran itu seolah-olah kemarahan itu yang menguasai Nabi Musa? Jadi para ulama tafsir itu bilang begini, memang kemarahan Musa waktu itu memang luar biasa. Belum pernah dia mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia marah sedemikian rupa. Jadi seolah-olah Musa itu seperti orang yang kehilangan kendali. Dirinya dikendalikan oleh kemarahan. Jadi seolah-olah kemarahan itu benda yang hidup yang bisa mengendalikan orang. Itu dalam pemahaman para ulama tafsir begitu. Sehingga ungkapan Qur'annya walamma sakata an Musa al-ghadab, ketika kemarahan itu telah diam dari diri Musa. Artinya Musa sudah mengalami ketenangan, tidak lagi marah. Nah, barulah kemudian afazal alwa, Musa pungut kembali itu lauhil mahfuz, lauh yang lembaran Taurat yang tadi dia jatuhkan gara-gara emosi. Dia petik lagi, diambil. Ternyata sebahagiannya sudah pecah, tidak bisa terbaca lagi. Jadi kata para ulama tafsir, kan dulu disebutkan ada dua bagian dari kitab Taurat. Ada yang berkaitan dengan rincian hukum, ada yang berkaitan dengan nasihat. Ternyata yang berkaitan dengan perincian-perincian itu kebanyakan sudah hancur. Yang tinggal itu yang lebih banyak adalah berkaitan dengan nasihat. Itu saja lagi yang tersisa. Maka sejak awal pun kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa berkaitan dengan Taurat itu sebetulnya sudah mengalami pengurangan, tidak lagi utuh. Nah, apalagi kemudian ketika orang-orang Bani Israel itu mengalami kekalahan dan penyiksaan, maka
Maka kata para ahli sejarah yang berkaitan dengan kitab Taurat sendiri, kitab Taurat itu pernah hilang sekian lama, nggak ada lagi naskahnya. Sekian ratus tahun, nggak ada lagi orang yang menguasai kitab Taurat itu. Nah, lalu kemudian belakangan hari ada orang yang mampu menghimpun kembali dan menemukan kembali. Nah, itulah yang disebut dalam Quran itu Uzair. Nah, ketika setelah sekian ratus tahun kitab Taurat itu hilang dari orang-orang Bani Israel, orang Bani Israel itu kehilangan panduan. Lalu kemudian Allah takdirkan ada orang yang dapat menemukan kembali, dia adalah Uzair. Uzair itu hafal kitab Taurat. Nah, karena hafalnya itulah kemudian orang Bani Israel ngasih dia sebuah kehormatan, dia disebut dengan anak Tuhan. Mulanya anak Tuhan itu disematkan hanya sebagai bentuk penghormatan karena Uzair itu hafal kitab Taurat. Tapi lama-kelamaan hilang gelar kehormatan itu, lama-lama menjadi keyakinan orang Bani Israel bahwa betullah Uzair itu anak Tuhan. Nah, itu makanya di dalam Quran itu disebut itu telah kafir orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa Uzair itu anak Tuhan. Anak Tuhan yang sudah kemudian menjadi iktikad bagi mereka. Beneran Uzair itu sudah menjadi anak Tuhan. Nah, ini sudah terjadi penyimpangan makin jauh dari agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena memang kitabnya itu sempat hilang beberapa ratus tahun. Karena orang Bani Israel itu sempat mengalami kekalahan. Mereka menjadi bangsa yang tertindas. Ada yang dijadikan budak, ditawan, dibawa ke Irak di masa pemerintahan Nebukadnezar. Nah, tapi salah satu orang yang dianggap baik, nah itu tadi Uzair, dilepas dia, karena dia menguasai kitab Taurat. Itu jadi ada sejarah panjang tentang bangsa Bani Israel itu. Memang ruang kita untuk menjelaskan itu sangat terbatas. Jadi kalau kita baca tafsir itu memang karena tafsir itu menyebut paling kurang, kita cukup banyak tahu tentang peradaban bangsa Bani Israel dan juga peradaban orang-orang Nasrani, karena ini berkaitan dengan sejarah Nabi Isa. Untuk melihat bagaimana Quran itu menyoroti dua agama terdahulu itu, di mana kekeliruannya apa yang mesti diperbaiki sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi begitu Musa selesai hilang marahnya, dia jemput kembali, dia ambil kembali lembaran-lembaran Taurat itu. Wa fi nushatiha hudaw wa rahmah. Nah, yang sempat terambil lagi, yang tidak pecah itu, di dalam naskah Taurat itu berisi petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hukum sebagian yang pecah sehingga tidak terbaca lagi. Walaupun masih ada berisi tentang hukum, tetapi sudah sebagian dah hilang. Walaupun sudah hilang, Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti nabi-nabi setelah Nabi Musa itu tetap akan menggunakan hukum Taurat. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi setelah itu sebelum Nabi Isa, itu mereka akan tetap menggunakan hukum yang berasal dari kitab Taurat. Walaupun dalam sejarahnya ternyata sejak awal sudah ada bagian yang hilang. Nah, untuk siapa petunjuk dan rahmat itu? Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ini ditujukan kepada orang yang betul-betul menghambakan diri, mengibadahkan diri, mentaati diri kepada Allah. Rahib. Nah, rahib itu ini bahasa Qur'annya yarhabun. Makanya dalam bahasa Arab itu untuk agama Yahudi ulamanya disebut dengan rahib. Artinya orang yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Itu rahib. Nah, sehingga dalam ayat ini disebut kitab Taurat yang berisi petunjuk dan rahmat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang betul-betul mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, untuk Allah saja. Walaupun tersisa, tapi sudah cukup kalau diamalkan. Jadi kita nggak tahu ini takdir Allah. Andai kata cukup, utuhlah kitab Taurat dapat bertahan sampai hari ini,
kita nggak tahu seperti apa isinya. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Dan belakangan Allah menurunkan kitab terakhir Al-Quran. Nah, disitulah seluruh kesimpulan dari kitab-kitab terdahulu sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini intisari dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan untuk nabi-nabi terdahulu. Mulai dari suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam dan seterusnya, ini intisarinya ada di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah